Anak-anak, kita bertemu lagi dalam materi matematika. Kali ini tentang operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Yang pertama, kita akan pelajari operasi hitung yang melibatkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang pertama, penjumlahan. Perhatikan. Apabila ada pecahan A per C ditambah B per C, itu akan sama dengan A ditambah B per C. Jadi, untuk operasi hitung penjumlahan pecahan, syaratnya penyebut harus sama. Jika belum sama, harus disamakan lebih dulu. Menyamakan penyebut menggunakan KPK. KPK ini sudah kalian pelajari di kelas 4 dan juga di kelas 5. Silahkan untuk diingat kembali. Kemudian, jika penyebut sudah sama, dijumlahkan pembilangnya saja. Jadi yang dijumlahkan hanya yang atas, penyebutnya tetap. Sebagai contoh, 3 per 7 ditambah 5 per 7 akan sama dengan 3 ditambah 5 per 7 sama dengan 8 per 7. Atau disederhanakan menjadi pecahan campuran sama dengan 1 per 7. Contoh kedua, 5 4 per 5 ditambah 2 3 per 5 ini akan sama dengan, ini menggunakan pengelompokan, ya. Jadi dapat dilakukan tanpa mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara mengelompokkan bilangan asli dengan bilangan asli, pecahan dengan pecahan. Bilangan aslinya adalah 5 ditambah 2, kita kelompokkan. Kemudian pecahannya 4 per 5 ditambah 3 per 5, kita kelompokkan. Sehingga hasilnya 5 ditambah 2, 7. 4 per 5 ditambah 3 per 5 adalah 7 per 5. Nah, sama dengan 7 ditambah 1, 2 per 5. Sama dengan 8, 2 per 5. Contoh yang ketiga, ini adalah pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, untuk pecahan yang penyebutnya berbeda, penyebut harus disamakan lebih dulu. Pada soal 3 per 4 ditambah 5 per 6, penyebutnya adalah 4 dan 6. KPK dari 4 dan 6 yaitu 12. Nah, jika penyebutnya berubah menjadi 12 tadi, maka pembilang harus mengikuti supaya nilai pecahannya tidak berubah atau nilai pecahannya tetap. 3 per 4 ditambah 5 per 6. Penyebutnya kita ubah menjadi 12. 4 untuk jadi 12 dikali 3. Maka yang atas pembilangnya juga ikut dikali 3. 3 dikali 3, 9. Kemudian yang belakang 5 per 6. 6 untuk jadi 12 itu dikali 2. Maka 5 juga ikut dikali 2. Sama dengan 10. Jadi pecahannya sekarang berubah menjadi 9 per 12 ditambah 10 per 12. Sama dengan 19 per 12. Atau dalam pecahan campuran sama dengan 1, 7 per 12. Selanjutnya untuk contoh atau untuk materi pengurangan. Jika ada pecahan A per C dikurangi B per C, itu akan sama dengan A dikurangi B per C. Jadi aturannya sama dengan penjumlahan. Harus menyamakan penyebut lebih dulu jika penyebutnya masih berbeda. Sebagai contoh, 5 per 7 dikurangi 3 per 7 sama dengan 5 dikurangi 3 per 7 sama dengan 2 per 7. Contoh berikutnya,
5/4/5 dikurangi 2/3/5. Nah, ini dengan cara yang tadi kita kelompokkan. 5 dikurangi 2 ditambah 4/5 dikurangi 3/5. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 4/5 dikurangi 3/5 sama dengan 1/5. Jadi jawabannya 3/1/5. Nah, apabila anak-anak kesulitan dengan cara mengelompokkan, anak-anak juga boleh dengan cara menjadikan pecahan biasa lebih dulu. Dari pecahan campuran jadikan pecahan biasa lebih dulu juga boleh. Silahkan pilih langkah yang paling mudah. Contoh berikutnya, 5/6 dikurangi 2/5 sama dengan 25/30. Ini kita menyamakan penyebut. 6 dan 5 KPK-nya 30. Nah, 6 untuk jadi 30 dikali 5, maka yang atas ikut dikali 5. 5 kali 5, 25. Yang belakang 2/5. 5 untuk jadi 30 kali 6, maka yang atas ikut dikali 6, jadi 12. Pecahannya menjadi 25/30 dikurangi 12/30, sama dengan 13/30. Selanjutnya untuk perkalian. Apabila ada pecahan A per B dikali C per D akan sama dengan A kali C per B kali D. Pada perkalian, syarat pertama, semua pecahan harus diubah jadi pecahan biasa. Jadi kalau masih ada pecahan campuran, ubah dulu jadi pecahan biasa. Kemudian syarat berikutnya tidak perlu menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut hanya berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Pada perkalian, pembilang dikali pembilang, atas kali atas, penyebut dikali penyebut, bawah kali bawah. Kemudian bisa dilakukan penyederhanaan untuk memperkecil bilangan. Jadi tidak repot nanti perkaliannya menghasilkan angka yang terlalu besar. Nah, contohnya 3/5 dikali 1/3. Maka harus diubah jadi pecahan biasa dulu. 3/5. 3 kali 5, 15 ditambah 3, yang atas 18. Jadi pecahan biasanya 18/5. Dikali 1/3. 1, bilangan aslinya 1, dikali penyebut 1 kali 3, 3, ditambah pembilangnya 1, 3 tambah 1, 4/3. Jadi 18/5 kali 4/3 sama dengan 6/5 kali 4/1. Ini diperoleh dari penyederhanaan. Tadi 18 dengan 3 itu bisa disederhanakan. 18 bisa dibagi 3. Yang atas dapat 6, yang bawah dapat 1. Maka hasilnya selanjutnya 6/5 kali 4/1. 6 kali 4, 24. 5 kali 1, 5. Jadi pecahannya sama dengan 24/5. Sama dengan 4/5. Selanjutnya untuk pembagian. Jika ada pecahan A per B dibagi C per D akan sama dengan A per B dikali D per C. Sama dengan A kali D per B kali C. Jadi pada pembagian syaratnya hampir sama dengan perkalian. Yang pertama harus berupa pecahan biasa. Yang kedua tidak perlu menyamakan penyebut. Yang ketiga pembagian diubah jadi perkalian lebih dulu. Tanda bagi diganti tanda kali. Setelah itu bilangan pembagi, bilangan yang belakang yang membagi dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sebagai contoh, 25/8 dibagi 1/3/4 sama dengan 21/8
jadikan pecahan biasa, dibagi 7/4. Sama dengan 21/8 dikali 4/7. 7/4-nya berubah jadi 4/7. Setelah pembagiannya berubah jadi perkalian. Nah, kita sederhanakan. 21 dengan 7 bisa disederhanakan. 21 bagi 7. Yang atas dapat 3, yang bawah dapat 1. Kemudian 8 dengan 4. Yang bawah dapat 2, yang atas dapat 1. Maka hasilnya sekarang yang atas 3 dikali 1 sama dengan 3. Yang bawah 2 dikali 1 sama dengan 2. Hasilnya menjadi 3/2. Atau kalau mau dilanjut dalam pecahan campuran menjadi 1/2. 1/2. Selanjutnya, untuk operasi hitung campuran, anak-anak masih berlaku urutan pengerjaan untuk hitung campuran. Sudah pernah Bu Guru jelaskan, tolong untuk dipelajari lagi. Urutan pengerjaan hitung campuran ini berlaku di materi apapun. Sebagai contoh, untuk hitung campuran, 1/3 ditambah 3/4 dikurangi setengah. 1/2 dibaca setengah. Sama dengan kita samakan penyebut 3, 4, 2. Penyebutnya menjadi 12. 3 untuk jadi 12 dikali 4, maka yang atas jadi 4/12. Kemudian 4 untuk jadi 12 dikali 3. Yang atas ikut dikali 3. 3 kali 3 9. Jadi 9/12. Dikurangi setengah berubah menjadi 6/12. Hasilnya sekarang menjadi, penjumlahannya dikerjakan lebih dulu karena ini setingkat, urut dari depan. 4 tambah 9, 13. Jadi 13/12. Dikurangi 6/12. Sehingga hasilnya menjadi 7/12. Kemudian contoh kedua. 5/4 dikali 3/3 dibagi 1/3/4. Sama dengan, kita jadikan pecahan biasa semua. 5/4 jadikan pecahan biasa 21/4. 3/3 jadikan pecahan biasa 10/3. 1/3/4 jadikan pecahan biasa 7/4. Maka sekarang operasi hitungnya menjadi 21/4 dikali 10/3 dibagi 7/4. Langkah berikutnya jadikan perkalian semua. 21/4 dikali 10/3 dikali 4/7 dibalik. Setelah itu langkah berikutnya adalah menyederhanakan. Kalau bisa disederhanakan, silahkan sederhanakan lebih dulu dengan cara membagi bilangan yang atas dengan bilangan yang bawah. Bilangan atas dan bawah dibagi dengan bilangan yang sama. Itu menyederhanakan. Sekarang kita lihat 21 dengan 7 bisa kita sederhanakan. 21 bisa dibagi 7, yang atas dapat 3, yang bawah dapat 1. 21 bagi 7, 3, 7 bagi 7, 1. Selanjutnya 4 dengan 4. Sama-sama bagi 4, bawah dapat 1, atas dapat 1. Selanjutnya tadi ada 3, yang atas ada hasil 3. Bawah juga ada 3, kita sederhanakan 3 dengan 3. Sama-sama bagi 3, yang atas dapat 1, yang bawah juga dapat 1. Maka sekarang sisanya bilangannya yang atas 1 kali 10 kali 1 sama dengan 10. Yang bawah 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya 10/1 atau 10. Demikian, anak-anak silahkan diulang kembali untuk lebih bisa memahami. Selamat belajar.